Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Ita Novita, dengan NIM 4220123 dan Siva Ucitiat Sunita dengan NIM 4220139. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang negara dan warganya. A. Negara. Negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara dalam arti lain adalah suatu perserikatan pemerintahan yang mengikat melalui hukum dan kekuasaan untuk ketertiban sosial. Keberadaan negara bisa dianggap untuk mencapai tujuan bersama-sama. Kekuasaan yang dimiliki pemerintahan dalam ilmu politik bertujuan untuk kesejahteraan rakyat di dalamnya dalam mengatur sesuai pedoman yang telah disepakati bersama. Negara juga memiliki beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada George Jelinek. Menurutnya, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Yang kedua ada dari Rolf Kranelberg. Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. Terakhir, menurut Roger, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Negara juga mempunyai unsur pembentuk. Unsur pembentuk ini ada dua sifat, yaitu ada konstitutif dan deklaratif. Unsur pembentuk negara yang bersifat konstitutif adalah wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Wilayah ini meliputi darat, laut, dan udara untuk tempat kedaulatan dan tempat berdirinya suatu negara. Rakyat adalah sekumpulan manusia yang disatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah. Pemerintahan merupakan unsur pelengkap yang bertugas memimpin negara melalui organisasi negara. Yang keempat ada pengakuan dari negara lain. Ini merupakan unsur deklaratif yang ditunjukkan dengan adanya tujuan negara, undang-undang dasar pengakuan dari negara lain, baik secara de jure maupun de facto. Teori-teori pembentuk negara. Teori pembentuk negara ini ada tiga. Yang pertama ada teori kontrak sosial, yang kedua ada teori ketuhanan, yang ketiga ada teori kekuatan. Teori kontrak sosial ini beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian. Teori ketuhanan memiliki pandangan bahwa hak pemerintah yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan. Teori kekuatan terbentuk karena adanya dominasi negara kuat melalui penjajahan dan kekuatan menjadi pembenar dari terbentuknya suatu negara. Bentuk-bentuk negara. Bentuk negara ada dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan terbagi menjadi dua sistem, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara dengan sistem desentralisasi atau otonomi. Negara serikat juga digolongkan menjadi tiga kelompok menurut pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, yaitu ada monarki, oligarki, dan demokrasi. Monarki mempunyai dua jenis dalam praktik pemerintahannya, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut yaitu bentuk pemerintahan dipegang oleh satu penguasa, yaitu raja atau ratu. Sedangkan monarki konstitusional yaitu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan kepala pemerintahan atau perdana menteri dibatasi dengan ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Yang kedua, oligarki. Oligarki ada karena pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang terakhir ada demokrasi. Demokrasi merupakan pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat dengan mendasarkan kekuasaan kepada kehendak rakyat berupa pemilihan umum. B. Warga. Pengertian warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Warga negara adalah warga suatu negara yang mengabdi kepada negara dan patuh terhadap undang-undang dasar yang telah ditetapkan. Pengertian negara menurut para ahli. 1. Menurut A.S. Hikam, mendefinisikan bahwa warga negara merupakan terjemahan dari citizenship, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. 2. Unsur dasar kewarganegaraan. Penentu kewarganegaraan dalam setiap negara menggunakan aturan yang berbeda-beda. Terdapat 3 unsur yang sering digunakan,
Yang pertama, ius sanguinis atau prinsip keturunan. Kewarganegaraan yang didapati dari orang tua yang menurunkannya dan menentukan kewarganegaraannya. Prinsip ini dipakai diantaranya di Indonesia, Jepang, Inggris, Amerika, dan Prancis. B. Ius soli atau prinsip tempat lahir. Kewarganegaraan ini didapat dari orang itu dilahirkan. Prinsip ini dipakai diantaranya di Indonesia, Amerika, dan Prancis. C. Prinsip naturalisasi atau prinsip kewarganegaraan. Warga negara asing dapat mengubah status kewarganegaraannya dan mengajukan diri menjadi warga negara lain dengan mematuhi syarat yang berlaku di negara masing-masing. Orang yang tanpa kewarganegaraan disebut juga dengan apatrid. Sedangkan orang yang memiliki kewarganegaraan ganda disebut dipatrid. Orang dengan dua warganegaraan atau lebih disebut juga dengan multipatrid. Orang yang menjadi warga negara Indonesia diatur menurut berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Syarat-syarat memperoleh kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan, syarat yang harus dilakukan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut dan paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Tata cara memperoleh kewarganegaraan. 1. Permohonan kewarganegaraan diajukan di Indonesia. Ditulis secara otomatis. Yang kedua, Menteri menuliskan permohonan kepada Presiden. 3. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan. 4. Keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 bulan. 5. Paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. 6. Pemohon kemudian dipanggil sesuai waktu yang ditentukan untuk mengucap sumpah dan janji setia di hadapan pejabat dan 2 orang saksi. 7. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat dalam waktu paling lambat 14 hari. 8. Setelah berita acara pengucapan sumpah dan janji setia diterima, Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. C. Hubungan negara dan warga negara. Hubungan antara warga negara dan kewarganegaraannya adalah seorang penduduk dan legalitas resmi kependudukannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa hukum atau aturan yang ada pada masing-masing negara tentang berbagai hal yang berkaitan dengan warga negara dan kewarganegaraan, baik yang itu berupa hak maupun kewajiban, adalah suatu hal yang harus dimengerti dan dipahami oleh semua penduduk negara tersebut. Kesimpulannya, suatu negara akan maju atau terbelakang tergantung dari kewarganegaraan negara mereka. Negara adalah sekelompok orang yang telah lama mendiami suatu tempat. Jadi, dalam suatu negara hukum harus bersikap tegas, karena tanpa adanya ketegasan hukum terhadap warga negara, maka warga negara tidak akan pernah sadar bahwa hidup mereka tergantung pada negara. Bila suatu negara maju, maka warga negaraannya akan aman, tentram, sejahtera, begitu pula sebaliknya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.